Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yakni tentang menghindari akhlak tercela. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari? Yakni menghindari dosa besar. Yang pertama, membunuh, liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Nah, pertama, yakni dosa besar membunuh. Membunuh dapat kita artikan yakni menghilangkan nyawa, atau dalam pengertian istilahnya perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Nah, larangan membunuh ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 33. Selanjutnya, macam-macam pembunuhan. Nah, macam-macam pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja atau qatl amdi. Pembunuhan semi sengaja atau qatl shibhul amdi. Dan yang terakhir yakni pembunuhan tidak disengaja atau qatlul khata'. Ya. Kemudian dampak negatifnya membunuh. Dampak negatif membunuh bagi pelaku pembunuhan dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Dalam konteks keagamaan, pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, dampak negatif bagi keluarga korban dan masyarakat, yakni bagi keluarga korban dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit untuk terlupakan. Dan bagi masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di lingkungan sekelilingnya. Hikmah dilarangnya membunuh. Yang pertama, memberi pelajaran kepada masyarakat, menyelamatkan jiwa manusia, terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah LGBT. LGBT dalam perspektif Islam artinya yakni adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Jadi disingkat LGBT. Lesbian yakni hubungan homoseksual antara perempuan dengan perempuan. Gay atau liwat, hubungan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki. Kemudian biseksual yakni menyukai hubungan sesama dan lawan jenis. Kemudian transgender yakni orang yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk sejak lahir. Nah, larangan LGBT ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Nah, di antara dalil-dalil dilarangnya LGBT yakni Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33, Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7. Bahaya LGBT dalam perspektif Islam.
Yang pertama, LGBT merupakan dosa besar. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Kemudian yang kedua, tidak mungkin menghasilkan keturunan. Yang ketiga, kelegalan LGBT berdampak buruk pada mereka pelakunya maksudnya. Selanjutnya, bahayanya adalah perilaku yang bertentangan dengan syariat Allah. Pelakunya akan dibinasakan Allah. LGBT menimbulkan penyakit, merusak tatanan kehidupan sosial, dampak bagi pendidikan, kehidupan yang hancur seperti di zaman jahiliyah, terpuruk moral manusia, kemudian kemaksiatan yang semakin merajalela. Nah, dosa besar berikutnya adalah meminum khamr. Meminum khamr artinya menghalangi, khamr artinya menghalangi atau menutupi. Kalau dalam istilahnya, segala sesuatu baik minuman ataupun wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Itu yang dinamakan khamr. Kemudian dampak mengkonsumsi khamr. Yang pertama, melanggar larangan agama, memicu perbuatan jahat lainnya, terlarang melaksanakan ibadah, menimbulkan gangguan mental organik, mendapat sanksi, baik sanksi agama dan sanksi hukum. Menghindari perilaku minum khamr. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. 3. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa meminum khamr itu tidak ada gunanya, bahkan merusak masa depan. Kemudian meningkatkan kualitas akhlak, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Yang terakhir yakni dengan menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Hikmah larangan perilaku minum khamr. Di antara hikmahnya, yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. 2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. 3. Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. 4. Menjaga hati agar tetap takarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Nah, dosa besar selanjutnya yakni judi. Pengertiannya, judi adalah suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan, uang, atau benda berharga lainnya di mana yang menang akan mengambil uang tersebut. Unsur-unsur dari judi. Yang pertama adanya permainan, kemudian untung-untungan, dan yang terakhir adanya taruhan. Itu adalah unsur judi. Kemudian dampak negatif dari perilaku judi. Yang pertama, judi adalah perbuatan rijs, yang artinya kotoran manusia atau busuk dan menjijikkan. Yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, judi merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. 4. Judi menghilangkan semangat untuk bekerja. Yang terakhir, judi melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Kemudian hikmah larangan perilaku judi.
Yang pertama, melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. 2. Etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat meningkat. 3. Rizki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. 4. Masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. 5. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. 6. Terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan individu dan masyarakat. Selanjutnya, menghindari perilaku judi. Yang pertama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Kemudian kedua, setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan pejudi. Ketiga, setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa pelaku judi adalah melanggar ketentuan agama negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal soleh. 4. Berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Yang kelima, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah. Dosa besar selanjutnya adalah mencuri. Pengertiannya, mencuri diartikan sebagai perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara', perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak negatif dari mencuri. Yang pertama, bagi pelaku, mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang. Dan mencemarkan nama baik. Seorang yang terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di masyarakat. Yang terakhir, merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika mati sebelum bertobat, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian dampaknya bagi korban dan masyarakat, yakni menimbulkan kerugian dan kekecewaan, menimbulkan ketakutan, munculnya hukum rimba. Nah, dosa besar selanjutnya yakni durhaka kepada orang tua. Nah, larangan durhaka kepada orang tua terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, yang mana di dalamnya diterangkan durhaka kepada orang tua adalah merupakan dosa besar. Kemudian bentuk perbuatan dosa kepada kedua orang tua. Yang pertama, bentuknya mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka atau sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis kepada orang tua. Yang terakhir yakni bentuknya memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Nah, kemudian dampak durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama, dampaknya adalah dibenci Allah. Kedua, terhalang masuk surga. Dan yang terakhir yakni akan menjadi golongan orang yang hina. Nah, selanjutnya adalah dosa besar memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim akan tergolong orang yang melakukan dosa besar, yakni secara
siapa orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, dia telah melakukan perbuatan yang dikategorikan dosa besar yang ancaman dosanya sama dengan dosanya orang syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, dan menuduh zina. Kemudian larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Larangan memakan harta anak yatim dengan cara batil sangat dikecam dalam Islam dan akan digolongkan ke dalam dosa yang besar. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut anak yatim tadi seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Kemudian dampak memakan harta anak yatim dengan batil, yakni akan diancam masuk neraka. Makan harta yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api, dan di akhirat nanti akan dimasukkan dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Dosa besar berikutnya adalah meninggalkan sholat. Ini pengertiannya maksudnya adalah menghalangi atau menutupi. Dalam istilahnya ini segala sesuatu. Baik meninggalkan sholat. Siapapun yang meninggalkan sholat akan dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Yani orang yang melalaikan sholat berarti melalaikan tugas utamanya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Kemudian orang yang meninggalkan sholat akan diancam masuk neraka. Ini ketaatan manusia kepada Allah itu dibuktikan dengan ketundukannya dalam menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan mengapa kamu masuk neraka Sakor, maka dia menjawab ketika di dunia tidak meninggalkan sholat sampai dengan ajal menjemputnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Quran surat Mudaththir ayat 42-43. Nah, dampaknya apa meninggalkan sholat? Yang pertama, menyebabkan kesesatan, karena sholat merupakan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah, pun dengan sebaliknya. Nah, dosa besar berikutnya adalah perilaku korupsi. Apa korupsi itu? Nah, kata korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin corruption, yakni dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Itu adalah pengertian korupsi. Kemudian upaya pemberantasan korupsi. yakni yang pertama ada strategi preventif, yang kedua ada dengan strategi deduktif, yang ketiga dengan strategi represif. Nah, bahaya korupsi apa? Yang pertama, korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menyengsarakan rakyat. Kemudian korupsi akan menjadi penghalang masuk surga, serta doanya tidak dikabulkan. Ya, itu tadi adalah materi yang telah kita bahas mengenai dosa besar dan bagaimana kita dapat menghindar darinya. Ya, ini menghindari akhlak tercela sebagaimana yang telah kita pelajari dalam materi kita tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.